Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semua sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, untuk mengefisienkan waktu yang ada, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dalam sifat-sifat komposisi fungsi di sini kita akan mempelajari 3 sifat. Yang pertama adalah komposisi fungsi tidak komutatif, artinya G komposisi F tidak sama dengan F komposisi G. Nah, selanjutnya kita akan buktikan melalui contoh di bawah ini. Diketahui dua buah fungsi, yaitu fx sama dengan 2x kurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 5. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah sifat yang dimaksudkan di atas memang benar adanya. Oke? Langsung saja. Diketahui fx sama dengan 2x dikurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 5. Di sini kita akan membuktikan G komposisi F tidak sama dengan F komposisi G. Oke? G komposisi F sama dengan X. Berarti G dalam kurung F kali X sama dengan G. Nilai Fx sudah diketahui 2x kurang 1. Nah, fungsi F ini kita substitusikan masuk ke dalam persamaan Gx. Nah, kita tuliskan di sini. Berarti X kuadrat, jadi kita tuliskan 2X kurang 1 kuadrat dikurang 3 dikali 2X kurang 1 ditambah 5. Nah, 2X kuadrat dikali 2X kuadrat sama dengan 4X kuadrat dikurang 2 kali 2X sama dengan 4X dikali min 1 sama dengan min 4X. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan positif 1. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi untuk yang ini. Berarti minus 3 dikali 2X sama dengan min 6X. Selanjutnya minus 3 dikali negatif 1 berarti hasilnya dia positif 1 ditambah 5. Nah, 4x kuadrat, karena ini berdiri sendiri, kita tinggal tuliskan 4x kuadrat ditambah, dikurang, karena minus 4x dikurang min 6x adalah min 10x. Berarti 4x kuadrat dikurang 10x ditambah 1 tambah 1 kan 2 ya. Oh, di sini ada kesalahan. Harusnya di sini plus 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Nih. Oh, di sini yang dibuktikan terlebih dahulu adalah F komposisi G kali X. Oke, tetapi hasilnya sama. Yang saya buktikan tadi adalah G komposisi F. Nah, kan? Nah, kita lihat perbandingannya. Dari hasil F komposisi GX sama dengan G komposisi Fx, ternyata hasil akhirnya itu tidak sama. Makanya berlaku sifat tidak komutatif. Oke, nah kan 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 tidak sama dengan 4x kuadrat dikurang 10x ditambah 9. Oke, selanjutnya untuk sifat yang kedua, di sini kita akan membuktikan bahwa F komposisi dalam kurung G komposisi F sama dengan F komposisi G, kemudian dikomposisikan lagi ke H. Nah, kalau dia modelnya seperti ini, kita selesaikan dulu yang
dalam kurung. Oke? Nah, untuk yang pertama, kita akan membuktikan untuk yang ini. Berarti kita kerjakan dulu G komposisi H kali X sama dengan G H kali X. Berarti G sama dengan fungsi HX-nya diketahui X ditambah 1. Ini kita masukkan ke dalam fungsinya G. Fungsi G itu X ditambah 5. Berarti X ditambah 1 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah X tambah 6. Oke, kita lihat. Oke, sampai di sini. Nah, karena kita sudah komposisikan sebelumnya fungsi G dengan fungsi H, selanjutnya kita gabungkan. Nah, kita tinggal mensubstitusikan fungsi yang didapatkan sebelumnya ke dalam fungsinya F. Nah, fungsi F yang diketahui adalah 2X kurang 1. Jadi, semua yang mengandung variabel X kita ganti dengan X ditambah 6. Karena di sini hanya 2X, berarti hanya 2X saja yang kita ganti di sini. Yaitu 2X tambah 6 dikurang 1. Nah, kita kali masuk. 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali 6 sama dengan 12. Makanya hasil akhirnya adalah 2X ditambah 11. Nah, selanjutnya kita akan buktikan untuk yang ini. Karena kita mau membuktikan untuk sifat yang kedua ini, yaitu sifat asosiatif. Nah, sebelumnya saya sudah bilang jika ada yang dalam kurung, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti kita cari dulu untuk F komposisi G. Berarti kita tuliskan F dalam kurung fungsi GX-nya itu X ditambah 5, kita masukkan ke dalam fungsinya F, berarti 2 kali X tambah 5 kurang 1. Sama dengan 2 kali X sama dengan 2X ditambah 2 kali 5 sama dengan 10 kurang 1. Berarti hasil akhirnya adalah 2X kurang 9. Nah, kita sudah ketahui fungsi untuk F komposisi G. Selanjutnya kita komposisikan lagi ke fungsinya H. Berarti untuk fungsi H di sini kita ganti yang mengandung variabel X ini dengan X ditambah 1. Artinya fungsi HX ini kita masukkan ke dalam fungsinya, ke fungsinya, oke. Dulu saya hapus. Nah, sebelumnya kita sudah peroleh untuk F komposisi G. Selanjutnya, kita komposisikan ke fungsi HX. Berarti fungsi HX ini kita masukkan ke dalam fungsinya G. Ke fungsinya F komposisi G. Kan ini, 2X ditambah 9. Berarti untuk X di sini kita ganti dengan nilai HX, yaitu X ditambah 1. Jadi, di sini 2X kita kali masuk, berarti 2X. Kemudian 2 kali 1 sama dengan positif 2 ditambah 9. Sama dengan hasil akhirnya adalah 2X ditambah 11. Nah, kita bandingkan dengan jawaban yang sebelumnya. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya juga 2X ditambah 11. Jadi, untuk sifat kedua berlaku sifat asosiatif. Artinya, hasilnya sama. Nah, selanjutnya untuk sifat ketiga yaitu identitas komposisi fungsi, di mana pada fungsi tersebut jika kita komposisikan I komposisi F atau F komposisi I, dia akan kembali ke F. Oke, kita buktikan. Nah, kita buktikan dengan contoh soal ya, biar lebih mudah. Nah, pertama kita akan buktikan F komposisi I. Ini dulu ya. F komposisi I. Berarti F sama dengan
dalam kurung I kali X. F sama dengan fungsi IX yang diketahui adalah, saya salah copy ya. Oke. Di sini saja. Oke, di sini kita akan buktikan F komposisi I. Berarti F sama dengan I kali X, berarti fungsi F sama dengan nilai IX yang diketahui adalah X itu sendiri, berarti X ini kita substitusi ke fungsi F yang ini, berarti 5 kali yang diganti adalah X-nya, jadi 5X kurang 7 sama dengan 5X kurang 7. Nah, selanjutnya kita akan buktikan lagi untuk I komposisi F. Kita balik. I komposisi F berarti dalam kurung I F kali X. I fungsi fx di sini diketahui itu 5x kurang 7. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke fungsinya ix. Fungsi ix hanya x, berarti yang dituliskan hanya 5x kurang 7. Jadi, pembuktian untuk sifat ketiga itu juga benar adanya. Dia akan kembali ke fungsi f, yaitu 5x kurang 7. Oke? Nah, itulah ketiga sifat dari fungsi komposisi. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya maksudnya kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Dalam menentukan fungsi inverse, fungsi komposisi atau komposisi fungsi di sini merupakan dasar kita untuk mengerjakannya. Nah, jadi saya harap kalian bisa memahami lagi materi komposisi fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Lillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.